Baik para hadirin sekalian, bisa minta waktunya. Kita akan adakan kegiatan rencana tindak lanjut dari Pak Umar yang ditugaskan dari PKD. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antar umat ibu kepala sekolah pada hari ini belum bisa bersama-sama kita karena ada kegiatan di luar, yaitu di SMK 22. Mudah-mudahan tidak mengurangi kegiatan pada siang hari ini. Dan yang terhormat Bapak Umar Firdaus selaku narasumber pada kegiatan hari ini, yaitu rencana tindak lanjut dari portal Cibu di SDN Sejar nomor 2. Dan selanjutnya kepada yang terhormat rekan-rekan guru SDN Sejar nomor 2 yang saya banggakan, marilah kita tidak bosan-bosannya mengucapkan syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di ruangan server yang serba indah ini untuk kegiatan peningkatan kemajuan SDN Sejar nomor 2. Salawat dan salam tentu kita selalu sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita akan selalu mengikuti risalah-risalah beliau dan kita mendapatkan syafatul uzma di hari zaman nanti. Para hadirin dan hadirat yang berbahagia, marilah kita awali kegiatan pada hari ini dengan membaca doa. Untuk yang muslim, mari kita membaca Al-Fatihah. Untuk yang non-muslim, silahkan untuk mengikuti sesuai dengan keyakinan masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mudah-mudahan dengan surat al-Fatihah ini Allah akan berikan kelancaran kegiatan portal Cibu di SDN nomor 2 yang akan disampaikan oleh Bapak Umar Firdaus. Sebelum kita mendengarkan dan menyimak apa yang akan disampaikan oleh beliau, baiklah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu, yaitu kepada Ibu Devi bisa memimpin lagu Indonesia Raya. Pada Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih kepada dari
Devi yang sudah memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Inilah salah satu kegiatan Portal Cidu diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, salah satunya untuk meningkatkan patriotisme kita kepada bangsa dan negara. Untuk selanjutnya marilah kita ikuti bersama narasumber yang akan menyampaikan kegiatan rencana tindak lanjut Portal Cidu yang akan dibawakan oleh Bapak Umar Filos. Kepada beliau dipersilakan, beri tepuk tangan semua. Terima kasih Pak Arno. Bapak Ibu, sebelumnya mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya. Dan saya juga izin untuk merekam kegiatan desiminasi rencana tindak lanjut Portal Cidu. Ya, rencana tindak lanjut Portal Cidu. Jadi di sini saya ingin menyampaikan program yang saya buat, akan bekerja sama dengan Kombel Kokit Cidu. Di mana program itu yang bernama Portal Cidu. Portal Cidu itu adalah pertandingan olahraga tradisional yang nantinya akan dilaksanakan oleh anak kelas 4, 5, dan 6. Rencananya seperti itu. Nah, untuk ini tuh termasuk masuk ke dalam pembelajaran yang akan menggunakan pendekatan SEM. SEM itu adalah Sport Edukasi Model, di mana Sport Edukasi Model ini nanti peserta didik itu berperan menjadi wasit, menjadi pemain itu sendiri, menjadi juga supporter, pelatih, dan juga sebagai panitia. Oke, latar belakang pembuatan Portal Cidu ini adalah perkembangan teknologi yang sangat cepat mempengaruhi kecanduan anak terhadap handphone. Hal ini perlu melestarikan warisan budaya Indonesia sejak dini. Permainan tradisional ini tidak hanya mengajarkan nilai kebersamaan, kerjasama, dan sportivitas, tetapi juga ada nilai-nilai melatih kreativitas dan kesehatan fisik. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan rasa cinta terhadap budaya lokal sekaligus mempererat hubungan sosial di antara siswa dalam suasana yang menyenangkan dan edukatif. Nanti rencananya program ini untuk kepanitiaannya sendiri akan dipakai itu kelas 6A dan 6B untuk kepanitiaan. Untuk pesertanya itu dari kelas 4 dan 5. Nah, di SEM ini saya akan membuat mini kompetisi untuk olahraga tradisional itu pada P5 kalau bisa, nanti disepakati aja oleh Bapak Ibu. Kalau nggak cocok nanti maksudnya ke kelas meeting, tapi nanti didiskusikannya nanti. Oke, tujuan program Portal Cidu ini yang pertama ada melestarikan permainan tradisional dan menanamkan cinta terhadap budaya. Yang kedua, meningkatkan aktivitas fisik dan kesehatan peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan sportivitas. Yang keempat, memperkuat rasa kebersamaan dan kekompakan antar siswa. Yang kelima, nah ini yang tadi saya bilang, peserta didik dapat mengaplikasikan permainan olahraga tradisional dalam bentuk pembelajaran SEM, yang dimana nanti ada mini kompetisi antara kelas 4, 5, 6 dalam P5. Karena tema kita ini kan P5 kita bangunlah jiwa dan raga. Jadi saya harap masuk. Semoga disetujui. Oke, untuk capaiannya ada peserta didik mampu memainkan minimal 3 permainan olahraga tradisional dengan benar. Peserta didik mengenal 5 permainan olahraga tradisional. Yang terakhir, peserta didik menunjukkan sikap sportif dan menghargai perbedaan. Untuk yang ini saya sudah melakukan presentasi beberapa minggu lalu di kelas 4 dan 6, kelas 5-nya belum. Jadi yang ini hampir tercapai. Nah, ini langkah-langkahnya. Peserta didik dapat mengikuti aturan permainan dan kerjasama dengan teman dalam permainan. Yang berikutnya, peserta didik dapat menyebutkan nama aturan dan cara bermain dari kelima olahraga tradisional. Yang berikutnya, peserta didik dapat menerima kemenangan dan kekalahan dengan lapang dada. Nah, hal-hal hasil yang diharapkan
peserta didik dapat membuat turnamen mini permainan olahraga tradisional nih. Saya sudah membagi tugasnya untuk kelas 6, sudah di briefing dan sudah dikasih pengertian dan aturan-aturan. Oke, yang berikutnya hasil yang diharapkan peserta didik dapat mempresentasikan tentang permainan olahraga tradisional. Yang terakhir, peserta didik saling berdiskusi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional. Oke, ini berikutnya ada struktur, program, dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur program ini saya masukkan dalam co-kurikuler. Skalanya itu kelas 4, 5, dan 6. Pengaturan program itu dilaksanakan di lapangan SDN Cijantung 02 pada saat sesudah sumatif akhir semester. Nah, yang ini saya bilang saya izin masuk di P5 kalau bisa, kalau nggak ntar masuknya di kelas meeting. Oke, yang berikutnya mitranya itu kepala sekolah sebagai ketua Kombel, Koke Cidu. Yang kedua guru PJOK dan rekan sejawat bersama mengembangkan dan mengevaluasi kegiatan. Yang ketiga guru kelas berdiskusi bersama memfasilitasi dalam penyelenggaraan SEM pada P5 jika diizinkan ini. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan portal Cidu dilakukan cuma 1 hari saja pada saat P5-nya dan persiapannya kurang lebih 3 minggu sudah berjalan. Nah, ini aset-aset analisis aset yang dimiliki oleh sekolah kita. Yang pertama ada aset manusia, yaitu kepala sekolah, guru, peserta didik. Tapi nanti program ini berpusat pada peserta didik karena menggunakan pendekatan SEM. Untuk aset fisiknya ada halaman sekolah, alat-alat tradisional, laptop, sound system, dan lain-lain. Untuk aset lingkungan, sekolah, halaman, dan juga lingkungan yang padat untuk penduduk. Aset finansial nggak ada bendahara. Ini pendanaannya dari dana bos. Aset politik, kepala sekolah mendukung kegiatan permainan olahraga tradisional di SDN Cijantung 02. Yang terakhir ada aset agama dan kebudayaan, itu macam-macam permainan olahraga tradisional. Ini kedua dari terakhir rencana evaluasi. Nanti kegiatan evaluasi akan dilaksanakan dalam bentuk rapat evaluasi kegiatan P5. Oh ya, ada ibu bendahara katanya. Aset finansial nanti ya Bu dari dana bos. Oke. Sedangkan evaluasi kegiatan nanti akan saya evaluasi bersama peserta didik di mana kekurangan dan kelebihan dalam program ini. Yang terakhir ada evaluasi dalam bentuk lainnya, itu berupa wawancara guru, staf atau peserta didik, atau juga menggunakan Google Form atau angket jika waktunya mendesak. Oke, kemungkinan tantangan pada program ini yaitu ada kesibukan mengajar setiap guru, termasuk saya juga mengalami kesibukan sehingga tidak maksimal dalam menjalankan program. Yang kedua ada mengkondisikan peserta didik yang mengikuti kegiatan portal Cidu dan juga acara P5. Nah, ini nih yang kemungkinan tantangan terbesarnya, apakah bisa masuk di P5 atau enggak. Karena kan P5 sendiri udah punya acara gitu, dan saya mencoba memasukkan program saya, nanti didiskusikan bersama. Yang berikutnya ada faktor hujan, apabila terjadi akan membuat kegiatan portal Cidu ditunda. Yang terakhir, menyiapkan lintasan yang memadai untuk kegiatan lomba dikarenakan ada stand atau panggung P5. Nah, di sini nih untuk olahraga tradisional yang mungkin perlu perhatian, yaitu ada namanya sumpitan. Nah, sumpitan itu harus benar-benar lapangan steril. Makanya nanti saya benar-benar mengedukasi anak-anak dan mengingatkan bahwa ini cukup bahaya lah kalau jika ada yang melintas. Oke, solusi. Nah, ini yang terakhir, mengatur kembali jadwal pelaksanaan program portal Cidu, berkomunikasi dengan rekan sejawat atau guru kelas untuk mengetahui jadwal kegiatan P5. Yang berikutnya ada memantau BMKG dan melaksanakan sebisa mungkin di jam-jam pagi kalau dapat jadwalnya di P5. Yang terakhir, mengefisienkan kepanitiaan portal Cidu dan juga mengarahkan peserta didik membuat lintasan yang benar dan aman. Iya, kurang lebihnya begitu aja Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk program portal Cidu. Pak. Ya Bu, silakan Bu.
Terima kasih Pak Umar. Saya mau bertanya tentang kegiatan portal Cido ini, di mana kegiatannya akan dilaksanakan pada saat kita melakukan P5 gitu. Sementara yang kita tahu sendiri bahwa kegiatan P5 itu kan dari kelas 1 sampai kelas 6. Bagaimana nanti kira-kira, saya mau nanya waktu yang dibutuhkan untuk pertandingan ini sendiri butuh berapa jam? Sementara tadi saya dengar baiknya dilaksanakan pada pagi hari, lapangan butuh steril. Sementara kita tahu kalau gelar karya, kalau kita P5 lapangan full. Bagaimana cara mengantisipasinya? Apakah kalau menurut saya sendiri sih lebih baik kita cari hari lain gitu atau di kelas ini. Tetapi kalau memang mau tetap dilanjutkan di acara P5 supaya mungkin lebih terlihat meriah gitu ya, bagaimana cara mengantisipasi waktunya? Terima kasih Pak. Ya, seperti yang tadi saya bilang, ini baru rencana tindak lanjut. Jadi nanti kita buat kesepakatan, terutama saya sebenarnya butuh rundown acara P5 itu sendiri ya. Jadi kalau memang benar-benar padat dan tidak bisa dimasukkan, saya akan mencoba memasukkannya di kelas meeting sih. Seperti itu sih Bu, kemungkinan. Yang penting saya punya rundown acaranya dulu gitu. Ada yang mau bertanya lagi? Siap. Baik Bapak, saya mencoba mengomentari mengenai aset peserta didik yang tadi disampaikan terhadap solusi penanganan dalam lomba. Apakah anak-anak sudah diberikan simulasi atau bukan sudah diberikan pengetahuan bagaimana membuat lintasan yang akan digunakan tadi. Dan tadi bilang sudah disampaikan bahwa kegiatan sempit itu terlalu berbahaya. Apakah mereka yang akan menjadi panitia itu sudah memahami sehingga nantinya seorang guru hanya memantau saja? Nah, karena itu yang tadi disampaikan adalah pembelajaran SEM tadi ya. Itu yang saya ingin ketahui. Mudah-mudahan si Bapak sudah memberikan penjelasan sehingga anak-anak sudah memahami. Tapi karena mereka ini kadang-kadang terlalu kasar ya bahasanya ya, bahasanya terlalu kasar. Kadang-kadang ketika ada peserta didik lain melintasi atau melanggar, itu langsung naik pitam lah. Itu saja. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Roh. Benar banget, untuk pembelajaran sendiri saya sudah membagi-bagi peran setiap anak dan juga sudah mengedukasi. Tugasnya untuk misalnya pemain itu tugasnya apa, wasit itu kayak gimana, panitia itu kayak gimana. Saya sudah memberikan tugas masing-masing dan sudah saya jelaskan. Bahkan bentuk lintasan dan ukuran lintasannya sudah saya berikan Pak Roh. Nah, yang saya khawatirkan memang tadi keamanan untuk sumpitan itu sendiri sih, yang dimana penonton itu semoga tidak ada yang memasuki lintasan sumpitan. Itu udah saya peringatkan banget kepada panitia, jadi harus ekstra waspada. Nah, rencananya saya sudah saya bilang kalau bisa diberikan tali rapia kepada panitia, itu udah saya bilang tuh, panitia harus bikin tali rapia terus disangkutin ke bangku supaya keamanan untuk sumpitan itu tersendiri bisa benar-benar safety Pak. Gitu aja sih Pak. Sebenarnya sih sudah saya sosialisasikan Pak. Ada yang mau ditanya lagi? Siap. Bu Gesa. Bendahara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan pertanyaan Pak, mungkin sekedar saran kali ya Pak Umar. Oh iya, siap. Sebelum melakukan permainan tradisional apa tadi? Sumpit. Ya, sumpitan. Yang memang agak sedikit berbahaya ya. Iya. Apakah maksud saya alangkah baiknya bagaimana kalau Pak Umar menunjuk satu kelas dulu, uji coba lah rasanya, sebelum benar-benar dilakukan real di lapangan. Jadi biar kita bisa membaca situasi dan kondisi apa yang terjadi jika permainan ini sudah real dilakukan sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu Pak Umar. Mohon maaf,
Syarat saya itu aja. Pikiran yang lain. Terima kasih Pak Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bos di studio. Dia disetujui ya Pak ya. Udah bagus. Ya, itu dia tadi, nanti mungkin akan dicontohkan terlebih dahulu, tapi melihat waktu juga ya karena ada ujian gitu. Nah, tapi sebenarnya sudah pernah dicoba waktu itu tahun berapa gitu? 2000 berapa ya Pak? Itu pernah tuh kelas meetingnya ada sumbitan. Anaknya udah lulus Pak. Iya, kurang lebih. Ya, sebenarnya itu dia kesiapan panitia, nanti saya perketat lagi deh. Oke, masukannya terima kasih Bu, sangat mantap. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ngasih masukan atau pertanyaan? Siapa Nugroho? Ini biangnya. Baik, terima kasih Pak Umar untuk paparannya. Saya cuma ini kan kalau saya lihat ini program SEM ini hampir mirip sama SJ sport jurnalistik ya, di perkuliahan kan pernah ada tuh ya, mirip kan ya. Mungkin kalau ini emang nanti mirip-mirip sama sport jurnalistik, apakah nanti ada hadiah-hadiahnya dibuat sendiri hadiahnya atau dananya dari bos? Belum dijawab itu. Oh iya itu, tapi kan belum dijawab tadi. Cuman Emang ditanya. belum ya itunya ya. Nanti tuh ini kan apa kita nanti di kegiatan ini pialanya kita buat sendiri atau nanti harus berpiala Pak? Untuk hadiahnya aja sih saya ingin. Terima kasih. Ya, ini karena masih menjaga program, nanti kita kesepakatan bersama, terutama dari Bendahara. Bendahara gimana nanti harus diskusi juga kan ke Ibu Kepala Sekolah. Oh iya dong. Jadi kita menunggu tindak lanjut dari Bu Ben sama Ibu Kepsek untuk masalah hadiah. Seharusnya namanya mini kompetisi biasanya tuh ada biasanya, tapi nggak tahu juga, tergantung situasi sekolah masing-masing. Ada lagi Pak, Bu? Cukup? Seperti cukup Pak Roh. Ya, kurang lebihnya begitu dari pemaparan rencana tindak lanjut portal Cidul. Semoga di ACC, kalau nggak di ACC wajib di ACC karena udah lanjut rencana tindak lanjut. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri semangat ke Pak Umar. Bagaimana peserta semuanya? Bagus? Mantap. Mantap. Lanjutkan. Sudah diberikan nilai Omar bagus, berarti perlu diapresiasi oleh Ibu Kepala Sekolah dan stakeholder yang ada di SDN Cijantung 02. Itulah tadi paparan diseminasi dari Pak Umar yang berjudul Rencana Tindak Lanjut Portal Cidul SDN Cijantung 02. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana ini bisa terlaksana, bisa terrealisasi sehingga kegiatan bisa berjalan dengan baik dan anak-anak seperti yang tadi disampaikan bisa sehat dan bisa mempunyai kreativitas, ya. Di samping sehat, kreativitasnya juga muncul. Itu harapan dari kegiatan rencana tindak lanjut. Selain itu juga tadi ada apa? Sportivitas ya. Ada sportivitas, berarti masuk semuanya ke dalam sendi-sendi olahraga ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah tadi acara yang sudah kita lalui bersama dengan baik dan menarik. Mudah-mudahan menjadi ujung tombak kegiatan-kegiatan berikutnya yang menambah banyak kreativitas di SDN Cijantung 02. Tadi bahasanya adalah mini kompetisi ya, mini kompetisi yang akan dikelola oleh peserta
dan diikuti oleh peserta, akan tetapi didukung oleh seluruh stakeholder yang ada di SDN Cijatimulyo 2, dari Bapak Ibu guru, dari Ibu kepala sekolah dan penjaga sekolah ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita akhiri kegiatan Portal Cindu pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya sebagai pembawa acara ada kurang lebihnya dan sikap yang tidak baik, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kita akhiri dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.